Baik, terima kasih Kak. Jadi kronologi yang sebenarnya itu adalah bahwa setelah selesai acara di televisi tersebut tentang catatan demokrasi, di mana acaranya tentang Nikita versus Jaksa. Nah, apakah itu menghina persidangan atau tidak? Itu sebenarnya kemarin permasalahan yang harus dibahas dalam acara tersebut. Nah, tapi setelah selesai acara itu Bang Sunan itu menghampiri Bang Biring. Nah, jika Bang Sunan mengatakan bahwa dia ingin niatnya bersalaman atau bagaimana, kita lihat berdasarkan video, kalau menurut pendapat saya Kak ya, itu sebenarnya bukan ingin bersalaman, malah ingin mengajak atau memancing emosi dari Bang Biring. Tapi walaupun saya mengatakan seperti itu, kita tanyalah nanti ahlinya, ahli yang bisa menjelaskan itu tentang gerak gaya tubuh dan ekspresi, apakah itu ingin mengajak salaman atau bukan. Nah, selanjutnya pada saat Bang Sunan menghampiri Bang Biring, itu Pak Surya Bakti Batubara yang merupakan tim kami juga langsung melerai, melerai agar tidak terjadilah permasalahan ataupun eh, kontak fisik dan sebagainya. Nah, setelah dilerai tersebut, ternyata Bang Sunan ini teriak-teriak gitu. Kamu pukul saya, kamu pukul saya gitu. Sembari dia mengelilingi meja dari acara tersebut. Nah, pada saat itu saya pribadi yang sudah melihat Pak Surya Bakti Batubara yang sudah terdorong dan sampai terjatuh ke bawah, saya ikut ke tengah untuk melerai. Nah, pada saat saya melerai antara Pak Surya Bakti Batubara dan teman-teman Bang Sunan menghampiri saya, memegang badan saya sambil mengejar Pak Surya Bakti Batubara terus. Nah, pada saat itu saya ada memegang lengan Bang Sunan sambil memeluk dia, sudah Bang, sudah Pak gitu. Ternyata ada kawan dari Bang Sunan ini, pria berkacamata, agak gemuk, memakai pakaian berwarna abu-abu. Dia juga ikut memeluk Bang Sunan. Nah, saya kan memeluk Bang Sunan juga. Ternyata kawannya ini memeluk Bang Sunan juga tepat berada di bawah tangan saya. Nah, jadi pada saat kawannya ini ingin merangkul Bang Sunan, ingin memeluk ke bahunya gitu, tangan kanan saya otomatis terangkat oleh tangan anggotanya tersebut. Sehingga pada saat itu mengenai tangan Bang Sunan. Nah, posisinya seperti ini tangan saya. Nah, seperti ini, mengenai ini. Nah, jadi setelah saya lihat beberapa video, ini dugaan saya, Kak. Apakah ini disengajakan oleh kawannya tersebut seolah-olah ini mengangkatkan tangannya saja sehingga tangan saya terangkat ke atas atau bagaimana? Itu nantilah kita lihat proses hukumnya yang sedang berjalan, di mana saya juga ada melaporkan Bang Sunan pun melaporkan saya. Nah, setelah kejadian tersebut, Bang Sunan langsung mengatakan kepada saya, lo mukul gue, anjing, dengan ucapan kata seperti itu. Nah, dibarengi dengan teman-teman yang dia yang lain, lo mukul gitu. Nah, selanjutnya Kak, karena pada saat itu saya sudah tersudutkan dan saya pada saat itu juga ketakutan karena saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nah, sehingga akhirnya saya meminta tolonglah kepada pihak televisi agar diputarkan CCTV ataupun video yang ada. Nah, pada saat itu pembawa acaranya memutarkan video dari handphone dia dan terlihat di situ saya tidak ada memukul. Nah, dan setelah itu nggak ada kan bang, saya bilang sama pembawa acaranya. Ya udah kalau gitu abang minta maaf aja kata pembawa acaranya. Pada saat itu saya minta maaf. Saya minta maaf ya Pak, minta maaf ya Bang, saya bilang. Ternyata Bang Sunan tidak terima dengan permohonan maaf saya dan memaksa saya menyuruh agar membuatkan surat permohonan maaf. Lu buat surat permohonan maaf, kalau enggak lu nggak bisa keluar dari sini. Setelah lo buat surat permintaan maaf, saya sebagai laki-laki, saya bukan banci, saya berjanji saya tidak akan melaporkan kau ke polisi. Nah, itulah perkataan yang diucapkan Bang Sunan pada saat itu, sehingga berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak televisi, dibuatkanlah surat itu. Saya buatkanlah surat itu dengan keadaan terpaksa. Yang dimana dalam suratnya seperti ini Kak. Saya Nofter Kapta Putra Kaban dengan ini memohon maaf kepada Bang Sunan di dalam acara tersebut pada tanggal 12 Agustus 2025.
Nah, tetapi setelah surat itu saya tangani, dibarengi dengan materai yang buku dan pulpennya sudah disiapkan oleh pihak televisi, ternyata kawan-kawan dari Bang Sunan dan Bang Sunan sendiri tidak terima dengan isi surat tersebut dan kembali memaksa saya agar mengubah isinya bahwa saya harus menyertakan saya itu memukul Bang Sunan. Nah, pada saat itu saya tidak mau menulis seperti itu. Ya, nggak tadi saya pukul Bang. Kenapa saya harus menulis hal seperti itu? Ya udah, kalau lo nggak mau, lo nggak bisa keluar, kata Bang Sunan pada saat itu. Nah, sehingga diskusi lagi dengan pihak televisi, aku ubah lagi lah isi suratnya. Yang dimana isi suratnya pada saat melerai, tangan saya mengenai badan Bang Sunan. Nah, pada saat itu saya pikir sudah selesai, saya serahkan lagi suratnya kepada Bang Sunan, tetap juga ditolak. Bang Sunannya tidak mau dan kawan-kawan yang lain tidak mau. Alasan mereka, saya harus tetap menuliskan di dalam surat permohonan maaf itu agar saya mengakui bahwa saya telah memukul Bang Sunan. Nah, setelah itu tetap saya bertahan dan akhirnya berdiskusi lagi dengan pihak televisi. Nah, dengan tujuan ya udah nggak apa-apa, yang penting masalah ini selesai dan saya pun udah bisa pulang. Karena jujur Kak, pada saat itu saya ketakutan sekali. Akhirnya setelah diskusi dibuatkan lagi lah surat yang ketiga. Saya ubah lagi, saya tambahi lagi kata-katanya bahwa karena melerai selain mengenai badan, saya juga mengenai wajah dari Bang Sunan. Nah, saya pikir kan ini sudah selesai kemarin. Terus pada saat itu saya ingin pamit. Ya udah, sudah selesai. Aku pamit Bang ya, ini sama Bang Sunan. Tapi Bang Sunan itu nggak bisa. Kamu harus di sini. Gitu. Yang setelah itu saya ingin pergi pelan-pelan meninggalkan studio, tapi saya dikejar oleh Bang Sunan dan ditahan lagi saya di luar. Dan pada saat itu menurut saya merasa dipermalukan, difitnah, karena setelah dia melakukan wawancara dengan kawan-kawan dari media, dia menarik saya ke depan kamera rekan-rekan media. Ada kawannya, ada 2 orang yang menarik saya ke samping Bang Sunan, yang dimana pada saat itu Bang Sunan memfitnah saya, mengatakan bahwa saya telah memukul rahang dari Bang Sunan. Dan pada saat itu juga Bang Sunan menduga ataupun mengatakan bahwa saya ini adalah suruhan ataupun titipan segala macam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nenek Emma Waroka. Eh, di situ saya bantah bahwa saya diajak oleh Dokter Andreas. Nah, mengenai bagaimana kok Dokter Andreas apakah diundang apa segala macam katanya kemarin, saya mengatakan bahwa Bang Andreas ini diundang oleh narasumber Bang Biring. Dan pihak televisi pada saat itu mengatakan setiap narasumber berhak wajib atau bisa membawa 10 orang untuk ikut dalam acara tersebut. Dan itu sudah saya jelaskan. Nah, karena pada saat itu saya masih ditahan, saya akhirnya minta tolong kepada pihak televisi pada saat itu. Tolong saya Pak, saya mau pulang. Akhirnya saya diambil secara diam-diam dengan alasan kepada pihak Bang Sunan, oke kami amankan, kami bawa ke studio. Tapi pada saat itu pihak dari televisi membawa saya ke studio dan membawa saya ke lorong-lorong dan menempatkan saya di dapur. Nah, pada saat itu setelah beberapa menit kemudian dibukalah pintu belakang dari pihak televisi dan menyuruh saya, udah Bang, segera cabut Bang, diam-diam aja Bang. Akhirnya saya cabut dan selamat dari kejadian tersebut. Seperti itu kronologisnya, Kak. Ya, terhadap tuduhan ataupun persangkaan yang dilakukan Bang Sunan beserta senior-senior saya ya, PH-nya penasihat hukum Bang Sunan yang mengatakan bahwa kami menyerahkan penyerangan itu tidak ada, Kak. Yang ada Bang Sunan lah yang menghampiri Bang Biring dan Bang Sunan juga lah yang menghampiri saya gitu. Jadi kalau dituduh kami melakukan penyerangan itu sama sekali tidak ada, dan jika memang Bang Sunan tetap berpendapat dengan apa yang disampaikannya silahkan saja. Terlebih-lebih Bang Sunan kan juga sudah membuat laporan. Jadi siapa yang melapor, siapa yang menuduhkan, maka dialah yang harus membuktikan.
Ya, kemarin, oke, kemarin saya juga ada membuat laporan polisi tertuju kepada Bang Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Nah, kenapa saya melaporkan Bang Sunan? Karena Bang Sunan ini telah mengkhianati saya, telah melakukan ingkar janji kepada saya, karena yang saya pegang sampai dengan sekarang ya Kak, bahwa Bang Sunan mengatakan saya sebagai laki-laki, saya bukan banci, saya berjanji setelah kau buat surat permohonan maafmu ini, maka tidak akan ada saling lapor. Nah, ternyata eh, itu dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melaporkan saya. Nah, jadi saya menganggap saya sudah dijebak dengan surat tersebut karena mungkin itu adalah dugaan saya ya, rencana dari Bang Sunan untuk melaporkan saya. Jadi saya laporkan balik. Nah, kalau terkait flying victim atau sebagainya, Kak, nanti kita lihatlah proses hukum yang sedang berjalan. Saya pun tidak mau menggiring opini sebagaimana yang dilakukan oleh senior-senior saya itu. Yang penting saya sekarang sudah menyiapkan bukti-bukti petunjuk dengan kode P20 sudah saya siapkan bukti-bukti petunjuknya. Mana nanti yang flying victim atau mana yang bukan. Kita lihat nanti proses hukumnya. Tapi saya demi Allah Kak lillahi ta'ala nggak ada memukul Bang Sunan. Jujur Kak ya, ini kan saya lagi di kampung karena kemarin beritanya langsung menyebar ke kampung ke orang tua. Jadi ditelepon bapak sama mama kemarin balik dulu. Ya udah nanti di sini kita cerita-cerita kata bapak dan mama. Nah, sekarang mental saya mungkin udah agak baik sedikit Kak. Nah, kalau terhadap permasalahan hukum yang sedang saya alami, sebenarnya saya kecewa terhadap senior-senior saya yang seolah-olah mendramatisir peristiwa hukum tersebut. Karena peristiwanya tidak begitu besar. Gitu. Itu antara advokat dengan advokat, ya biasa saja melakukan perdebatan seperti itu. Tapi kalau harus saling melapor kayak gini, sebenarnya saya pribadi malu, Kak. Tapi karena Bang Sunan yang duluan mengkhianati eh, apa yang diucapkannya, mau tidak mau saya harus laporkan dia balik. Kalau support dari Bang Biring dan kawan-kawan yang lain, supportnya hadapi saja, Dok. Dan panggilan saya kan dia, Dok, Kak. Hadapi saja, Dok. Kalau memang kau tidak ada memukul, hadapi saja. Seperti itu, Kak. Ya. Jadi untuk pesan pada Bang Sunan selaku senior saya juga di dalam advokat, eh, tolonglah Bang berikan contoh yang baik terhadap kami para junior-juniormu. Jangan menghalalkan segala cara untuk menggiring ini agar seolah-olah ini fakta yang sebenarnya atau menggiring opini seolah-olah bahwa ini yang terjadi gitu, yang dimana tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan terhadap para abang-abang saya, para senior saya yang merupakan penasihat hukum dari Bang Sunan, tolong juga agar cermatilah perkara ini. Tuh, jangan sampai gara-gara masalah kecil seperti ini kredibilitas kita sebagai advokat itu tercoreng.